Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi dengan Gi Bledek dalam sketsa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kali ini Gi Bledek mau membahas tentang Ken Dedes sambil melukis ilustrasinya berdasarkan versi Gi Bledek Kantil. Oh ya, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, di komen, dan alangkah baiknya lagi di share biar yang lain mengetahuinya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan utama. Ya, kali ini Gi Bledek mau membahas tentang Ken Dedes disertai dengan ilustrasi sketsa versi Gi Bledek. Gi Bledek tidak mempercepat waktunya dan hanya memakai satu pensil. Tidak ada penghapus. Oke, yang penting jadi, itulah karya seni. Kita lanjut. Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri dari kerajaan Tumapel atau biasa disebut Singosari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, Rah yang berkuasa di Singosari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maha rupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Menurut kitab Pararaton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pada suatu hari Tunggul Ametung, Aku Tumapel, singgah di rumahnya. Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan segera mempersunding gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak berkuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tak keluar air dari kolamnya." Itulah kutukan dari Empu Purwa. Tunggul Ametung memiliki pegawai kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Loh Gawe, seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Sri Narijwari, yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka dengan menggunakan keris yang dipesan kepada Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur. Yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya sesama pengawal bernama Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi Aku baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak dari Tunggul Ametung. Lebih lanjut di dalam kitab Pararaton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya, raja dari Kadiri, tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok lahir beberapa anak, yaitu Mahisa Wanga, Taleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dwi Rambu.
Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Candides dikarunia seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu bahwa dirinya bukan anak kandung dari Ken Arok. Bahkan Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Tokoh Candides hanya terdapat di dalam naskah kitab Pararaton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam Nagara Kertagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang dari kitab Pararaton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Candides sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi kitab Pararaton. Maka ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu, dikatakan pula kalau ia seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma ama madang atau cara untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Candides merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau Candides dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula kalau perkawinan Candides dan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan, karena Candides diculik oleh Tunggul Ametung. Demikianlah kisah rangkuman Candides yang dirangkum dari beberapa sumber dari rangkuman kitab Pararaton. Nantikan pembahasan tentang Ken Arok dengan sketsa ilustrasi versi Ki Bledek Kantil. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Alangkah baiknya kalau di like, di komen, dan di share. Terima kasih sebelumnya. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.